Berdiri. Tangan jali. Om Swastiastu. Jadi selamat pagi adik-adik kelas 10-1. Selamat pagi. Ya, jadi sekarang sesuai dengan janji kita minggu lalu bahwa kita akan sekarang melakukan tindakan demonstrasi tentang pengambilan sampel darah pena. Ya. Ya, jadinya sebelum pelajaran kita mulai, ya, Bapak akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Megasari. Mana? Sakit. Sakit. Oh iya. Ya, jadi Megasari sakit. Ya, jadi untuk sisanya tolong di absen. Ya. Ya, jadi untuk sekedar direview dulu, ya, jadi biar adik-adik tidak lupa. Ya, jadi sekarang kita akan mendemonstrasikan tentang pengambilan sampel darah pena. Ya, jadi kita akan review dulu sedikit ya. Kira-kira fungsi dari pengambilan sampel darah pena itu apa? Ada yang tahu? Pemeriksaan. Dari sampel darah pena. Ya, jadi fungsinya untuk apa? Ada yang tahu tidak? Ya, coba Risma. Untuk mempercepat proses penyerapan obat. Untuk mempercepat proses penyerapan obat. Ya, bagus. Yang lain? Yang lain lagi? Ada yang tahu mungkin yang bisa menambahkan? Ya, silakan Dasmi. Digunakan untuk pemeriksaan lab. Digunakan untuk pemeriksaan lab. Ya. Untuk pemeriksaan lab. Ya. Ya, jadi untuk minggu lalu Bapak sudah memberikan adik-adik semuanya SOP, ya, standar operasional prosedur tentang cara bagaimana pengambilan sampel darah pena. Ya, jadi adik-adik sekarang tolong diperhatikan dulu, ya, kira-kira sampel pemeriksaan darah penanya seperti apa. Ya, jadi langkah-langkahnya, ya, kemudian cara-caranya bagaimana, tolong diperhatikan, ya. Nah, jadi di sana ada beberapa langkah yang perlu adik-adik perhatikan. Ya, jadi yang tahap komunikasi, kemudian tahap kerja, ya. Selanjutnya ada perinteraksinya, kemudian dokumentasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Ya. Jadinya sudah jelas adik-adik semua? Ya, jadi kalau sudah jelas, sekarang kita akan coba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara pengambilan sampel darah pena menggunakan boneka yang di belakang. Ya. Ya, dan juga beserta alat-alat yang sudah Bapak siapkan sesuai dengan standar operasional prosedur. Ya. Jadi apa adik-adik semua sudah siap? Siap. Ya, jadi sekarang kita akan mulai. Ya, jadinya kita akan bagi adik-adik ini menjadi 4 sampai dengan 5 kelompok. Adik-adik semua, sekarang kita akan mulai mendemonstrasikan terlebih dahulu bagaimana caranya melakukan pengambilan sampel darah pena. Ya, jadi nanti sebelum adik-adik ke pasien langsung, kita akan mendemonstrasikannya terlebih dahulu menggunakan Phantom. Ya, jadinya biar prosedurnya bagus, ya, dan juga tahap komunikasi serta menggunakan jarumnya lancar, adik-adik baru bisa langsung ke pasien. Ya, jadinya kita nanti akan melakukan pengambilan sampel darah penanya di vena yang di sini. Adik-adik tahu apa nama venanya di sini? Vena apa? Ini vena brachialis, ya, yang namanya di sini. Ya, jadi kemudian untuk alatnya sudah disiapkan. Yang pertama, ini apa? Alatnya namanya? Antis. Ya, kemudian ada bengkok. Ya, kemudian selanjutnya ada di dalam kupet ada apa? Ada Kong kecil berisi apa? Kapas alkohol. Ya, selanjutnya ada Sprite. Ukurannya berapa? 3 cc. Ya. Nah, kemudian ada gunting. Ya. Nah, di sini ada pipa plaster. Kemudian ada botol. Ya, botol darah. Ya, yang terakhir ada hand spoon. Ya. Nah, kemudian ini ada pengalas. Ya. Ini Ya.
Ya, jadi untuk tindakannya yang pertama kita langsung saja mulai ya. Nah, jadi yang pertama tetap ya kita komunikasi kepada pasien ya. Jadinya sebelum mengkaji ke pasien itu kita tanyakan dulu kepada pasiennya apakah sudah pernah diambil darahnya atau belum. Kemudian checklist ya atau rekam mediknya jangan lupa disiapkan juga. Kira-kira pengambilan sampel darah vena ini untuk bertujuan pemeriksaan lab seperti apa. Ya. Nah, jadinya kemudian kalau sudah kita mulai komunikasi ke pasien, jangan lupa alatnya didekatkan terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau alatnya sudah mulai didekatkan, yang pertama kita tanyakan dulu ke pasien, ya, bagaimana posisinya, apakah sudah nyaman atau belum. Ya, kalau sudah posisinya sudah nyaman, kita lipat dulu lengannya. Kalau sudah kita lipat lengannya, kita pasang pengalas terlebih dahulu. Apa tujuan dari pasang pengalas ini? Ada yang tahu? Tujuannya? Ada? Tidak mengotori bed. Ya, tidak mengotori bed apabila ada darah yang tercecer. Ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan handscoon. Apa tujuan dari penggunaan handscoon ini? Ya, sebagai alat pelindung diri. Sudah, sekarang kita pasang torniket. Ya. Tujuan pemasangan torniket ini apa? Untuk membendung aliran darah. Ya, jadi ini torniketnya jangan lupa dikencangkan ya. Sudah, sekarang baru kita palpasi. Ya, jadinya kita raba pembuluh darah vena yang akan dilakukan penusukan. Ya, jadinya kalau sudah kita ketemu ya dengan pembuluh darah venanya, nah sekarang baru kita siapkan spike. Ya. Pada saat menyiapkan spike ini, jangan lupa bengkok juga didekatkan. Sudah, jadi bungkusan spike-nya ini kita buang ya di bengkok. Jangan lupa spike-nya dicoba dan jarumnya ditekan sampai. Nah, ini juga kapas alkoholnya kita dekatkan ke sini. Nah. Ya, jadi apa tujuan dari penggunaan kapas alkohol ini? Apa? Membersihkan area yang akan dilakukan penusukan. Nah, jadinya kita mulai dulu ya pembersihannya, nanti hanya cukup sekali saja. Ya, jadinya seperti ini. Ya, nah, satu arah ya. Nah, kemudian langsung buka jarumnya. Tutup jarum harus ditaruh di atas pengalas. Ya. Sudah, ujung jarum menghadap ke atas. Ya. Nah, jadi ini ya, ujung jarum menghadap ke atas, kemudian dilakukan penusukan. Ya. Jangan lupa jempol kiri ya menekan bagian bawah. Ya. Jadi ini ya. Nah, jadi dilakukan penusukan. Nah, apabila sudah dilakukan penusukan dan darah juga sudah keluar, ya. Nah, maka langsung darah ditarik sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Nah, begitu sudah selesai dilakukan pengambilan darah, ya. Nah, langsung darah ya ditekan. Nah, ini tutup jarumnya dimasukkan ke dalam tutup. Ya, jadi seperti ini nanti. Ya. Nah, ini ditaruh dulu di dalam kupet steril, kemudian disiapkan ya atau pasien dilakukan untuk menekuk. Ya, dianjurkan untuk menekuk. Nah, dan ini disiapkan. Ya.
Ya, jangan lupa untuk plesternya ini harus dikencangkan ya, agar darahnya tidak terjadi. Saatnya jam. Ya, jadi alat-alatnya bisa langsung dirapikan. It's time to begin the second lesson. Jadi setelah dirapikan alat-alatnya, darah yang sudah ada di jarum dimasukkan ke dalam botol darah. Kalau botol yang ungu untuk apa pemeriksaannya? Ya? Darah lengkap. Jangan sampai lupa. Ya. Jadi nanti seperti ini. Ya, jadi tinggal langsung dimasukkan saja darahnya. Ya. Jadi ini. Langsung spide yang sudah darahnya sudah habis langsung dibuang di sini. Ya, jadi jangan lupa nanti ditulis nama pasien ya dan umur. Langsung ditaruh ya, pipet ditutup dan darah siap dikirim ke lab. Ya. Ya, jadi sampai di sana ada yang kira-kira adik-adik tanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, sekarang silakan siapa yang ingin mencoba? Ya, silakan mencoba. Baik, sesuai dengan SOP-nya, kita pertama-tama harus mengecek catatan keperawatan pasien, kemudian meliputi TTV maupun terapi yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya kita siapkan alat seperti yang tadi dijelaskan oleh bapaknya. Kita siapkan alat stethoscope, masukkan ke dalam pipet, gunting, pipa pik, botol darah, handscoon, kemudian ada kapas alkohol dan juga tonic bag. Pengalas. Ya. Baik, selanjutnya menuju ke pasien. Selamat pagi Pak, di sini saya perawat Prisma. Saya bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah Bapak ada keluhan? Jika tidak ada, di sini tujuan saya ke sini adalah untuk mengambil sampel darah vena dari Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sebelumnya, apakah ada Bapak ada pertanyaan? Jika tidak, lanjut ke tahap kerja. Kemudian, kaitkan alat, tekuk lengan baju pasien, pasang pengalas, Ya, jadi adik-adik yang lain diperhatikan ya. Ya, jadi diperhatikan bagaimana caranya. Nanti akan kita coba satu persatu. Ya. cuci tangan,
Ya, jadi nanti adik-adik yang lain dievaluasi. Ya, artinya apakah Risma ada yang memiliki kekurangan atau tidak sesuai dengan prosedur. Jika sudah muncul darah, kemudian tarik sesuai dengan kebutuhan untuk pemeriksaan lab. Setelah selesai, kemudian tarik spide, tutup kembali, letakkan di pipet. Setelah selesai, kemudian rapikan alat. Kemudian taruh darah yang telah kita ambil tadi ke dalam botol darah. Baik, kemudian buka handscoon, cuci tangan. Kemudian lalu ke pasien. Baik Pak, saya telah selesai melakukan pengambilan sampel darah Bapak. Bapak sudah bagus sekali, tadi sudah mendengarkan instruksi dari saya, kemudian tenang dalam tindakan ini. Sebentar lagi saya atau teman saya akan kembali ke sini untuk mengecek kondisi Bapak. Baik Pak, saya permisi dulu ya Pak, semoga Bapak cepat sembuh. Kemudian bawa sampel darah ini ke lab dengan disertai dengan surat pengantaran darah. Ya, jadi itu tadi salah satu teman kalian semua sudah mencoba ya. Nah, kira-kira mungkin kalian semua bisa mengevaluasi kira-kira apa yang kurang. Silakan, mungkin bisa diangkat tangannya. Kira-kira apa ada yang kurang dari sopirnya? Ya, silakan ya, Steve. Tadi Risma belum nanya nama pasiennya. Oh ya, jadi nama pasien ya. Jadi mungkin nama pasien itu lebih diperjelas lagi ya, Risma, walaupun sudah ada di surat pengantar lab, jadinya tolong ditanyakan kembali nama pasiennya bagaimana ya, biar untuk lebih jelasnya. Mungkin ada yang lagi, silakan ditambahkan lagi. Tidak ada? Ya, ya kalau tidak ada, silakan dirapikan kembali dulu alat-alatnya dan bangkunya juga disiapkan kembali seperti proses pembelajaran tadi. Ya. Jadi itulah tadi bagaimana salah satu cara mendemonstrasikan pengambilan sampel darah renal. Semua harus dapat mencoba satu persatu. Ya, jadi nanti pada ini adalah persiapan pada saat adik untuk melakukan praktek kerja lapangan nanti baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Ya. Jadi sampai di sana untuk pertemuan kita hari ini, apakah ada yang adik tanyakan? Ya. Ya, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan para sakti. Berdiri. Rama Santi. Om Santi Santi Santi.